Kemanapun dia lari, maka disitulah malaikat maut sudah menunggunya. Dan terakhir iblis lari sampai tempat di mana ia diturunkan Allah pertama kali di bumi. Maka malaikat maut pun mencabut nyawa iblis dengan sangat kasar hingga rasanya sangat menyakitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana peristiwa wafatnya seorang iblis. Tapi di sini mohon untuk teman-temanku seiman semuanya untuk mendengarkan video ini sampai habis agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Kita tahu bahwasanya iblis adalah musuh dari kita semua ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan iblis menolak karena iblis merasa lebih baik daripada manusia. Iblis diciptakan dari nyalanya api, sedangkan Adam diciptakan dari segumpal tanah. Karena kesombongan iblis inilah Allah Subhanahu wa taala murka dan menurunkan ketiga tokoh ini ke bumi atau ke dunia. Nabi Adam dan istrinya Hawa. Begitu juga iblis dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke dunia. Dan sejak saat itulah awal dari permusuhan antara manusia dan iblis terjadi, yang terjadi sampai hari ini hingga kiamat dibangkitkan. Ada riwayat dari Abdullah ibnu Ahmad mengatakan bahwa apakah iblis itu tidur sama seperti manusia? Menurut Hasan al-Basri, iblis itu tidak tidur karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengisyaratkan bahwa iblis itu setiap hari menancapkan singgasananya di atas lautan dan setiap hari pula mengutus bala tentaranya. Dalam hal ini, setan dari golongan jin mengutus bala tentaranya untuk setiap hari menggoda dan memfitnah manusia. Dan pasukan yang paling mulia di mata iblis adalah pasukan yang paling besar fitnahnya kepada manusia. Maka setiap waktu iblis memanggil tentara-tentaranya, setannya ini, dan mengatakan, "Apa yang sudah kamu lakukan hari ini?" Maka pasukannya mengatakan, "Aku sudah menghasut manusia kepada perbuatan kufur ini dan itu. Aku sudah menggoda si fulan sehingga meninggalkan sholat. Aku sudah menggoda si fulan sehingga sudah meninggalkan puasa Ramadan. Aku sudah menggoda si fulan sehingga dia tidak haji," dan begitu seterusnya. Tiba-tiba iblis mengatakan, "Engkau belum melakukan apapun." Lalu datang satu setan tentara iblis yang lain mengatakan atau memberi laporan kepada iblis, "Aku sudah membuat antara suami istri bercerai-berai." Maka kemudian iblis berdiri dan iblis mengambil mahkota yang ada di kepalanya. Kemudian mahkota itu diletakkan ke kepala tentaranya ini yang telah berhasil membuat penceraian di dalam rumah tangga manusia. Menandakan bahwa iblis sangat bangga dan sangat senang apabila ada pasangan suami istri yang bercerai-berai. Dan iblis berkata, "Sebaik-baiknya pasukan yang kuutus adalah dirimu." Artinya, dari kisah ini iblis itu tidak pernah tidur karena selalu mengutus pasukannya untuk menggoda manusia setiap hari dan setiap waktu. Namun ada pendapat dari para ulama juga yang mengatakan tidak mungkin bahwa iblis itu tidak tidur, karena yang tidak tidur dan selalu terjaga merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam mana yang benar, tapi yang jelas bahwa iblis sebisa mungkin dengan berbagai macam cara, dengan berbagai metode agar setiap waktu bersama pasukannya bisa menggoda manusia agar sama-sama masuk neraka jahanam. Na'udzubillah. Namun teman-temanku sekalian, iblis ini berbeda dengan Adam ketika diciptakan. Karena di peristiwa diturunkannya kedua makhluk Allah ini, iblis meminta kepada Allah agar ditangguhkan usianya sampai hari kiamat dibangkitkan.
dan Allah mengabulkan permintaan iblis itu. Artinya iblis ini diberikan usia yang panjang yang berbeda dengan anak Adam yang usianya dibatasi sama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah semuanya, lalu bagaimana iblis ini mati dan kapan ia mati? Dan lalu bagaimanakah kisahnya ketika malaikat maut mencabut nyawanya? Ada satu kisah Ahnaf ibnu Qais, pemimpin dari para Bani Tamim. Suatu ketika datang ke kota Madinah, ia hendak menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tiba-tiba di pintu Madinah ia melihat ada kerumunan orang-orang yang sangat banyak yang sedang duduk di situ. Ternyata di kerumunan itu ada yang sedang berbicara, yaitu adalah Ka'ab al-Akbar. Maka Ahnaf ibnu Qais itu ikut duduk dalam kerumunan itu dan ikut mendengarkan apa yang disampaikan Ka'ab al-Akbar di situ. Ka'ab al-Akbar menceritakan tentang bagaimana kisah iblis di akhir hayatnya. Kisahnya seperti ini, teman-teman. Maka ketika dunia sudah berada di akhir-akhir, ketika sangkakala sudah siap ditiupkan, dan ketika orang-orang sedang berada di pasar-pasar, sebagian mereka sedang berjual beli dan sebagian dari mereka sedang berbincang-bincang. Tiba-tiba mereka mendengar suara guntur yang menggelegar. Maka separuh dari makhluk pun pingsan selama 3 hari, dan sebagian dari manusia yang tidak pingsan mereka bingung. Mereka berjalan ke sana kemari tidak jelas arah sambil ketakutan. Dan bagaimanakah dengan iblis ketika itu? Allah memerintahkan kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa iblis dengan sangat kasar dan menyakitkan. Hingga sakitnya itu seperti sakitnya cabutan nyawa manusia dari yang pertama diciptakan hingga yang terakhir diciptakan. Jadi rasa sakitnya dikumpulkan dari manusia awal hingga manusia akhir zaman. Maka itulah rasa sakit yang akan diterima iblis ketika nyawanya dicabut. Lalu malaikat maut pun turun ke bumi membawa malaikat Zabaniyah dengan membawa rantai dan 70.000 besi bengkok yang dibawanya dari neraka. Inilah yang akan digunakannya untuk mencabut nyawa iblis. Maka malaikat maut pun menemui iblis dalam bentuk aslinya di antara langit dan bumi, yang kalau seandainya manusia melihat bentuk asli dari malaikat maut ini, pastilah manusia akan meleleh karena ketakutan saking ngerinya bentuk asli dari malaikat maut ini. Lalu ketika malaikat maut sudah bertemu dengan iblis, maka langsung dibentaknya iblis. Kemudian iblis pun pura-pura pingsan dan malaikat maut berkata, "Berhentilah kamu, karena aku akan mencabut nyawamu, dan kamu akan merasakan betapa pedihnya kematian." Iblis pun bangun dan lari. Ia lari sekencang-kencangnya. Iblis lari ke arah timur, ternyata malaikat maut sudah ada di hadapannya. Dan dia lari lagi ke dalam lautan, ternyata malaikat maut pun sudah ada di sana. Kemudian ia lari ke arah barat, dan di situ pun sudah ada malaikat maut. Sampai ketika tak ada tempat lagi untuk lari, maka iblis pun sampai di kuburan Nabi Adam alaihissalam. Di depan kuburan Nabi Adam alaihissalam, dia mengatakan, "Wahai Adam, sebab dirimulah aku terlaknat seperti ini. Duhai, kiranya aku tidak tercipta sebagai iblis." Iblis pun menyesal. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah, maka iblis pun bertanya sebelum nyawanya dicabut dengan malaikat maut, "Wahai malaikat maut, sekiranya akan kau cabut nyawaku, minuman apa yang akan kau berikan kepadaku?" Malaikat maut menjawab, "Engkau akan meminum air dari neraka Lazah. Air di neraka ini panasnya berlipat-lipat daripada air terpanas di bumi." Lalu iblis ketakutan dan berguling-guling. Dia mencoba lari lagi ke arah timur, barat, dan ke dalam lautan. Tapi apa daya, tak ada satupun tempat lari lagi untuk iblis. Kemanapun dia lari, maka disitulah malaikat maut sudah menunggunya. Dan terakhir iblis lari sampai tempat di mana ia diturunkan Allah pertama kali di bumi.
Maka malaikat maut pun mencabut nyawa iblis dengan sangat kasar, hingga rasanya sangat menyakitkan. Bahkan rasa sakitnya seperti rasa sakit cabutan nyawa manusia dan jin pertama hingga terakhir, yang rasa sakitnya dikumpulkan menjadi satu. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kisah ini diriwayatkan oleh Abu Laits As-Samarqandi dari buku Tanbihul Ghafilin yang wafat pada 983 Masehi di Uzbekistan. Akan tetapi, kisah ini adalah riwayat yang tidak ada sanadnya. Riwayat yang tidak jelas sanadnya. Boleh jadi ini adalah kisah Israiliyat, karena yang mengkhabarkan adalah Ka'ab al-Akbar, dan Ka'ab al-Akbar dulunya adalah seorang pendeta yang masuk Islam di masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Namun di Al-Quran dan Nabi SAW tidak menjelaskan bagaimana peristiwa kematian dari iblis. Para ulama menyebutkan tentang kapan kematian iblis ini adalah ketika tiupan sangkakala pertama dibunyikan, manusia, hewan, dan semua makhluk mati, termasuk iblis di dalamnya mati semua. Wallahu a'lam. Jadi itulah kisah tentang kematian dari iblis. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.